Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib dari suatu bangsa, dan Allah termasuk tidak akan merubah keadaan orang Islam kalau orang Islam tidak mau merubah sikap politik mereka, tidak mau merubah sikap yang suka minta-minta sembako mereka. Yang kita berubah sekarang bukan sembako yang aku inginkan, tapi imanmu yang kau persembahkan. Kalau kau seiman denganku, aku tak butuh sembakoku. Yang kupentingkan adalah kepatuhanmu dan ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa haliluh. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa jumratus sholihin rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku jamaah Masjid Nurul Jamal, para tamu-tamu Allah, calon-calon penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala yang saya muliakan. Dari mimbar yang sakral dan terhormat ini, saya berseru kepada kita semua untuk tidak pernah merasa letih, lelah, jenuh atau bosan dalam mengucap syukur dan sujud kepada Allah. Karena Allah yang saya, bapa dan saudara ibadahi, Allah yang saya dan bapa serta saudara-saudara sembah, tidak pernah merasa lelah ataupun berhenti dalam mencurahkan anugerahnya kepada kita semua, yang oleh karena anugerahnya serta didorong oleh niat kita masing-masing untuk datang memenuhi panggilan Allah, maka bertemulah kita di masjid, di rumah Allah yang bernama Nurul Jamal ini. Semoga saya yang berdiri di mimbar yang terhormat dalam menyampaikan firman-firman Allah, dan saudara yang duduk bersimpuh mendengarkan firman-firman Allah yang diberitakan, tidak hanya mendengarkan firman yang dibacakan, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku daripada firman yang telah kita dengarkan. Sehingga hanya dengan demikian
kiranya Allah akan merahmati saya, Bapak dan saudara-saudara sekalian. Sebagaimana janji Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasul, taatilah Allah, taatilah Rasulmu, la'allakum turhamun. Dengan ketaatan kalian itu, semoga kalian semua akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita yang telah mempersembahkan seluruh hidupnya demi untuk menegakkan kalimatullah, ad-dinullah, al-Islam, juga kepada keluarga serta para sahabatnya yang telah rela mempersembahkan tidak hanya waktu, tenaga, dan pikiran, tapi nyawa juga mereka rela pertaruhkan demi tegaknya kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Islam bisa sampai di republik yang kita cintai ini. Semoga saya, Bapak dan saudara-saudara pun diberikan kemauan dan kemampuan untuk bisa mendeladani setiap pengorbanan yang telah dipersembahkan oleh para pendahulu kita. Sehingga hanya dengan demikian kita akan mendapatkan syafaatnya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku, para tamu Allah, calon-calon penghuni surga Allah yang saya muliakan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang saya bacakan kepada Bapak dan saudara untuk kita dengarkan, kita renungkan, dan kita pahami artinya, untuk kemudian keluar dari masjid ini kita tindak lanjuti dengan mengamalkan apa yang telah kita dengarkan dari setiap firman Allah dari Al-Qur'anul Karim. Jangan kita hanya menjadi pembaca-pembaca firman, pendengar-pendengar firman, penghayat-penghayat firman, tapi kita tidak bisa menjadi pelaku-pelaku daripada firman itu sendiri. Maksud saya, jangan cuma bisa baca Quran, jangan hanya bisa mendengarkan bacaan Al-Quran, jangan hanya bisa paham akan arti daripada Al-Quran, tapi ketika Al-Quran meminta kita untuk mengamalkan arti Al-Quran, kita tidak berani untuk mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Padahal Allah telah menyatakan tadi, atiullaha wa atiur rasul, taatilah Allah, menaati Allah, artinya menuruti apa yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menaati Allah artinya melaksanakan apa yang telah dititahkan oleh Allah, apa yang telah diinstruksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu menjadi ukuran, menjadi standar nilai apakah kadar iman kita benar-benar iman yang tinggi, ataukah kadar iman kita kadarnya rendah. Bergantung pada penurutan kita, ketaatan kita, kepatuhan kita pada firman Allah yang telah kita dengarkan. Kalau di bulan Ramadan, para guru, para ustadz, para kiai, para khatib membacakan ayat tentang perintah untuk puasa, dan kita mengikatkan diri kita sebagai orang yang taat dengan melaksanakan puasa,
rela menahan lapar dan dahaga di siang hari, dan tidak berhubungan suami istri demi penurutan, demi kepatuhan, demi ketaatan kita kepada Allah. Maka di ayat yang akan saya bacakan ini pun kadar perintahnya, nilai instruksinya sama seperti apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, karena seruan yang diawali oleh Allah sama seperti seruan perintah dalam melaksanakan puasa. Al-Quran surat Al-Imran ayat yang ke-118 hingga 120. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu bitanatan min dunikum, janganlah kalian menjadikan pemimpin-pemimpin kalian orang-orang di luar kalian. Yang dimaksud kalian kita ini adalah orang yang beriman. Jadi maksudnya jangan kamu mengangkat atau menjadikan pemimpin-pemimpinmu orang-orang yang tidak seiman denganmu. Kenapa? La ya'lunakum khabala, karena mereka tidak akan pernah berhenti menyusahkan kalian. Mereka tidak akan tentram jika kalian hidup damai. Mereka ingin kalian itu berada di dalam kekacauan. Waddu ma antum, mereka menginginkan kehancuranmu. Mereka nggak bakal mau kalian itu berjaya. Di ayat yang ke-119, qad badatil baghdha'u min afwahihim, telah tampak, telah nyata, telah jelas kebencian mereka terhadapmu lewat mulut-mulut mereka yang nyinyir kepada kalian, yang sering menyatakan kalian adalah teroris, yang menganggap kalian adalah intoleran, nyinyir kepada kalian dengan mulut-mulut mereka. Liyutfi'u nurallahu biafwahihim, mereka ingin memadamkan cahaya agama Allah, tetapi Allah tetap akan menyempurnakan cahaya agamanya walau karihal kafirun, meskipun orang kafir nggak suka. Wa ma tufi suduruhum akbar, dan apa yang ada di dalam hati mereka akbar, lebih jahat lagi, lebih besar lagi, lebih parah lagi. Kalau di mulutnya sada sudah nyinyir seperti itu, di dalam hatinya udah nyinyirnya sudah kepenuhan. Saya bisa berikan ilustrasi kepada Bapak dan saudara-saudaraku sekalian. Misalkan kita punya guci di rumah. Kalau guci itu kita isi dengan air, kemudian guci itu penuh, luber atau bocor, maka yang keluar, yang meluber, yang bocor, yang keluar adalah air yang kita tuangkan ke dalam itu.
isi guci itu susu, maka ketika guci itu berlubang, maka yang muncrat keluar adalah susu. Gak mungkin madu. Kalau di guci itu di dalamnya air comberan, maka ketika guci itu bocor, yang keluar itu adalah air comberan. Orang kalau mulutnya sudah jahat, hatinya udah hancur jahatnya. Qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Telah kami jelaskan kepada kalian, kata Allah. Telah kami nyatakan kepada kalian ayat-ayat kami in kuntum ta'qilun, agar kamu gunakan otak untuk mikir. Afala ta'qilun, apa kalian gak punya akal untuk mikir? Kami terangkan ayat-ayat kami supaya kalian mikir, kata Allah. Ha antum ulai tuhibbunahum wala yuhibbunakum. Kalian memuja-muji mereka, kalian membangga-banggakan mereka, padahal mereka tidak suka sama kamu. Kamu banggain-banggain mereka gara-gara cuma dapat sembako, gara-gara cuma dikasih 500.000, kau bangga-banggain, padahal akidahnya bukan seakidah dengan. Wa tu'minuna bil kitabi kullihi. Kalian beriman, kalian imani semua kitab-kitab mereka. Ya, kita kan orang Islam disuruh beriman kepada kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan Al-Quran. Tapi mereka mana percaya kepada Al-Quran? Ogah. Ayat yang terakhir. Wa idza laqukum qalu amanna. Kalau mereka ketemu dengan kalian, mereka ngomong qalu, mereka berkata amanna, aku beriman loh. Kalau nggak dia tipu kita dengan seragam pakaian orang beriman, padahal akidahnya lain. Dia pakai peci, dia pakai sorban, dia pakai baju koko, pakai sarung, bawa sembako. Datangi orang-orang kita, periksa KTP-nya, akidahnya lain. Mereka nyaru. Wa idza laqukum qalu amanna. Apabila mereka bertemu dengan kami, mereka mengaku beriman. Kalau nggak ngaku, nyamar. Wa idza khalau addu alaikumul anamila minal ghaiz. Tapi setelah mereka pisah dari kalian, mereka menggigit ujung jari mereka. Gigit ujung jari mereka. Karena apa? Karena jengkel. Maka Allah perintahkan kepada kita, kul, katakan, bilang aja sama mereka, mutu bigaizikum, matilah kau dengan kebencian. Maaf kalau bahasa Jakarta kasarnya, mampus lu. Innallaha alimun bizatis sudur. Innallaha alimun bizatis sudur. Sungguh Allah Maha tahu segala isi hati manusia. Saudara yang tidak percaya akan ayat ini, buka dan baca. Saya tidak menambahkan dan melebihkan terjemahan yang saya baca.
bukan apa yang dikarang dan diucapkan semau saya. Renungkan ayat itu. Kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman dan laksanakan serta amalkan ayat itu, jangan cuma datang Jumat dengar ayat, dengar firman, dengar hadis, keluar dari masjid, berlalulah firman-firman Tuhan yang disampaikan. Itulah kelemahan kita umat Islam. Maka sekarang saatnya kita harus bangkit. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib dari suatu bangsa, dan Allah termasuk tidak akan merubah keadaan orang Islam kalau orang Islam tidak mau merubah sikap politik mereka, tidak mau merubah sikap yang suka minta-minta sembako mereka. Yang kita berubah sekarang bukan sembako yang aku inginkan, tapi imanmu yang kau persembahkan. Kalau kau seiman denganku, aku tak butuh sembakoku. Yang kupentingkan adalah kepatuhanmu dan ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya dzal jalali wal ikram wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma inna zalamna zulman katsiran ولا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله فاغفر لنا وارحمنا يا رحمن فاغفر لنا وارحمنا يا رحيم فاغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.